Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 6 yang beranggotakan Vira Soleha, Heni, Nurizati, Nureni, dan Gita yang akan mempresentasikan sistem retur penjualan pada flowchart alur retur barang. Baiklah, pengembalian barang dari pelanggan umumnya terjadi karena beberapa alasan. Yang pertama, kesalahan pengiriman barang oleh penjual. Yang kedua, barang yang diterima mengalami cacat atau kerusakan dari pabrik. Yang ketiga, kerusakan barang selama proses pengiriman. Dan yang keempat, keterlambatan pengiriman yang menyebabkan pelanggan menolak barang tersebut. Saya akan membacakan prosedur retur pada Departemen Penerimaan Barang. Ketika pelanggan mengembalikan barang, staf di Departemen Penerimaan Barang akan melakukan proses sebagai berikut. Yang pertama, menghitung jumlah barang yang dikembalikan. Yang kedua, memeriksa kondisi barang yang dikembalikan. Yang ketiga, menyiapkan dokumen slip retur penjualan sebagai bukti pengembalian barang. Setelah slip retur disiapkan, barang yang dikembalikan akan dibawa ke gudang bersama dokumen tersebut. Salinan kedua dari slip retur akan dikirim ke Departemen Penjualan untuk pencatatan lebih lanjut. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang diagram alur atau flowchart dari retur barang pada Departemen Penerimaan Barang. Dalam alur sistem retur barang, identifikasi awal dan akhir proses ditandai dengan terminator pada flowchart untuk bidang penerimaan barang. Pelanggan menjadi titik awal dari proses, baik saat melakukan pesanan maupun saat melakukan retur barang. Dalam kasus ini, pelanggan melakukan pengembalian barang karena alasan tertentu. Selanjutnya, setelah pelanggan mengembalikan barang, proses pencatatan dilakukan menggunakan simbol manual operation yang menunjukkan bahwa pengolahan data dilakukan secara manual dan bukan oleh komputer. Nah, apa hasil dari manual operation? Yaitu berupa dokumen-dokumen yang akan dikirim ke departemen selanjutnya. Yang pertama, dokumen slip retur akan disimpan ke bagian gudang sebagai arsip. Dan yang salinan kedua akan dikirim ke Departemen Penjualan untuk keperluan pencatatan dan tindak lebih lanjut. Dengan prosedur ini, sistem retur penjualan dapat berjalan secara tertib dan terdokumentasi dengan baik. Baiklah, selesai sudah penjelasan dari diagram alur retur barang pada Departemen Penerimaan Barang. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Jadi pertama-tama pelanggan memulai retur, yang dimana proses dimulai ketika pelanggan ingin mengembalikan barang. Di Departemen Penjualan ini ada yang namanya slip retur. Pelanggan menyerahkan slip retur, terus di sini siapkan memo kredit. Memo kredit ini dibuat berdasarkan slip retur yang diterima. Ini mungkin langkah administrasi internal di Departemen Penjualan untuk mencatat pengembalian barang dan kredit yang akan diberikan kepada pelanggan. Terus kemudian di sini ada dua memo kredit. Memo kredit dibuat untuk Departemen Penjualan berdasarkan slip retur. Ini berfungsi sebagai dokumen internal untuk pelacakan dan rekonsiliasi stok serta pembaruan data penjualan. Memo kredit kedua dibuat untuk Departemen Penagihan. Ini berfungsi sebagai dasar untuk memproses pengembalian dana atau kredit kepada pelanggan. Yang terakhir, semua dokumen terkait slip retur dan kedua memo kredit ini diarsipkan di file. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari bagian Departemen Penagihan. Ini ditandai dengan dokumen memo kredit. Memo kredit ini dibuat sebagai bukti bahwa pelanggan mendapatkan pengurangan tagihan akibat retur barang. Akibat dari retur barang itu, maka jurnal harus diperbarui dengan ditandai dengan proses perbarui jurnal. Jurnal keuangan akan diperbarui untuk mencatat transaksi retur sebagai pengurangan piutang dagang atau pendapatan perusahaan. Dari hasil perbarui jurnal tadi dibuat dua bukti. Yang pertama ada database jurnal penjualan.
Data retur dicatat dalam jurnal penjualan untuk memperbarui laporan keuangan terkait penjualan bersih. Setelah dicatat dalam jurnal penjualan, maka dibuat dokumen voucher jurnal yang digunakan sebagai bukti transaksi dalam sistem akuntansi dan sebagai referensi dalam audit. Bukti selanjutnya dari perbarui jurnal tadi adalah dokumen memo kredit. Nah, memo kredit ini akan digunakan dalam tahap berikutnya, yaitu pengendalian persediaan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Departemen Pengendalian Persediaan. Proses ini dimulai dengan penerimaan informasi retur penjualan. Informasi ini diterima dalam bentuk dokumen memo kredit yang diteruskan dari Departemen Penjualan. Memo kredit ini dibuat sebagai bukti pengurangan nilai barang yang dikembalikan ke persediaan. Setelah menerima memo kredit, Departemen Pengendalian Persediaan ini segera melakukan pembaruan pada catatan persediaan dengan ditandai proses perbarui record persediaan. Nah, data yang diperbarui dengan menambahkan kembali barang yang akan dikembalikan oleh pelanggan. Setelah diperbarui persediaannya, maka dibagi menjadi dua. Yang pertama, database buku besar pembantu persediaan. Catatan ini tentang perubahan persediaan diperbarui. Setelah dicatat dalam database buku besar pembantu persediaan, maka akan dibuat dokumen voucher jurnal. Ini digunakan sebagai bukti pencatatan dalam jurnal akuntansi. Selanjutnya, dari perbaruan record persediaan juga dibuat dokumen memo kredit. Memo kredit ini digunakan dalam pencatatan keuangan sebagai bukti transaksi retur barang. Oke, baik, saya akan melanjutkan pada bagian piutang dagang. Pertama ada memo kredit. Memo kredit yang dibuat pada proses penjualan digunakan untuk mencatat piutang dagang. Memo kredit ini berisi informasi detail tentang penjualan, termasuk nama pelanggan, jumlah yang harus dibayarkan, dan tanggal jatuh tempo. Selanjutnya, perbarui piutang dagang. Memo kredit digunakan untuk memperbarui catatan piutang dagang. Ini berarti mengurangi jumlah piutang yang tercatat pada akun pelanggan karena ada pembayaran atau retur. Dan selanjutnya ada buku besar pembantu piutang dagang. Buku besar pembantu piutang dagang digunakan untuk melacak pergerakan piutang secara detail. Ini termasuk mencatat setiap transaksi yang berhubungan dengan piutang, seperti penjualan kredit, pembayaran, dan retur. Informasi dari memo kredit diposting ke buku besar pembantu ini. Selanjutnya, ikhtisar piutang dagang. Ikhtisar piutang dagang merupakan ringkasan dari total piutang yang tercatat. Ini memberikan gambaran umum tentang jumlah piutang yang belum dibayarkan. Dan selanjutnya ada file. File digunakan untuk menyimpan dokumen yang berkaitan dengan piutang dagang, seperti memo kredit dan catatan pembayaran. Baik, di sini saya akan melanjutkan pada bagian buku besar umum. Bagian buku besar umum ini berfungsi untuk mencatat dampak transaksi retur penjualan dalam laporan keuangan. Yang pertama ada dokumen ikhtisar piutang dagang. Ikhtisar ini berisi ringkasan dari piutang dagang yang telah diperbarui setelah adanya retur penjualan. Dan yang kedua ada dokumen voucher jurnal. Dokumen ini dibuat untuk mencatat transaksi dalam jurnal akuntansi sebagai bukti pencatatan pengurangan piutang dagang atau pendapatan. Dan yang ketiga ada manual operation. Perbarui buku besar umum. Setelah voucher jurnal dibuat, buku besar umum diperbarui untuk mencerminkan perubahan yang terjadi akibat retur penjualan. Dan yang keempat ada database. Di bagian buku besar, semua transaksi yang berkaitan dengan retur penjualan disimpan dalam buku besar sebagai catatan permanen perusahaan. Yang kelima ada dokumen output ikhtisar piutang dagang. Setelah diperbarui, ikhtisar piutang dagang disimpan sebagai referensi untuk pelaporan keuangan yang lebih luas.
Yang keenam ada dokumen output, file voucher jurnal. Semua voucher jurnal yang digunakan dalam proses ini diarsipkan untuk keperluan audit atau rekonsiliasi keuangan di masa mendatang. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada para pemateri yang sudah menyampaikan materi dengan sangat baik. Baiklah, langsung saja kita tutup presentasi kali ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.